wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, Manajemen O, akan menjelaskan materi gambaran umum sistem informasi manajemen berbasis komputer. Nama saya Nurlela dengan NIM 34021900526. Nama saya Evi Nurjana dengan NIM 34021900540. Perkenalkan, nama saya Lisa Nuriansa dengan NIM 34021900528. Nama saya Ayu Lestari Putri dengan NIM 34021900519. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama pengantar sistem informasi berbasis komputer. Sistem suatu susunan yang teratur dari kegiatan-kegiatan yang saling berkaitan dan susunan prosedur-prosedur yang saling berhubungan, yang melaksanakan dan mempermudah kegiatan-kegiatan utama organisasi atau institusi. Informasi, data yang telah diproses atau diolah sehingga memiliki arti atau manfaat yang berguna. Data, fakta-fakta, angka-angka atau statistik yang daripadanya dapat menghasilkan kesimpulan. Kemudian, manajemen. Sebagai proses, manajemen adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan secara bersama-sama atau melibatkan orang lain demi mencapai tujuan yang sama. Sebagai subjek, manajemen adalah orang atau orang-orang yang melaksanakan kegiatan tersebut. Yang selanjutnya adalah sistem informasi manajemen. Jaringan prosedur pengolahan data yang dikembangkan dalam suatu sistem dengan maksud memberikan informasi kepada manajemen sebagai dasar pengambilan keputusan. Tujuan mempelajari sistem informasi manajemen, memandang bahwa nilai dari informasi amatlah berharga, oleh karena itu harus dikelola dengan baik. Selanjutnya, sebagai seorang wirausaha, staf manajemen atau terlebih sebagai manajer harus dapat menghargai dan mampu mengelola informasi bagi kemajuan perusahaan atau usahanya. Manajemen informasi. Manajer mengelola 5 jenis sumber daya, yaitu sumber daya fisik, terdiri dari manusia, material, mesin, dan uang. Sumber daya konseptual yaitu informasi. Selanjutnya yaitu alasan perlu diberikan perhatian pada manajemen informasi. Yang pertama, kompleksitas kegiatan bisnis meningkat, yaitu pengaruh ekonomi internasional, persaingan dunia, kompleksitas teknologi yang semakin meningkat, batas waktu yang singkat. Yang terakhir, kendala-kendala sosial. Yang kedua yaitu kemampuan komputer yang semakin baik. Pemakaian semakin tahu bagaimana menggunakan komputer untuk membantu pekerjaannya. Manajer dan sistem. Manajer dapat ditemukan di mana-mana, tetapi perlu disadari bahwa mereka ada di berbagai tingkat dan dalam berbagai area bisnis dan dalam perusahaan. Tugas seorang manajer adalah mengelola sumber daya agar dapat digunakan dengan cara yang paling efektif. Sedangkan sistem adalah sekelompok elemen-elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan. Sistem lingkaran terbuka dan lingkaran tertutup. Tidak semua sistem dapat mengatur operasinya sendiri. Suatu sistem tanpa elemen mekanisme pengendalian. Lingkaran umpan balik dan tujuan disebut sistem lingkaran terbuka. Sedangkan lingkaran tertutup adalah suatu sistem dengan 3 elemen pengendalian, tujuan, mekanisme pengendalian, dan lingkaran umpan balik. Sistem terbuka dan tertutup. Sistem terbuka adalah sistem yang dihubungkan dengan lingkungannya melalui arus sumber daya. Sedangkan sistem tertutup adalah sistem yang tidak dihubungkan dengan lingkungannya. Suatu pandangan sistem atau sistem view. 1. Fokus awal pada data. Bagaimana mendapatkan data. 2. Fokus baru pada informasi. Bagaimana mengolah data. 3. Fokus revisi pada pendukung keputusan. 4. Fokus kini pada komunikasi atau otomatisasi kantor. 5. Fokus potensial pada konsultasi atau sistem pakar.
Model penggunaan sistem informasi berbasis komputer dalam pemecahan masalah. Manajer membuat keputusan untuk memecahkan masalah, dan informasi digunakan dalam membuat keputusan. Informasi disajikan dalam bentuk lisan maupun tulisan oleh suatu pengolah informasi. Kemudian, model yang menunjukkan cara penggunaan subsistem sistem informasi berbasis komputer dalam pemecahan masalah. Yang pertama, para spesialis informasi. Kita menggunakan spesialis informasi atau information specialist untuk menggambarkan pegawai perusahaan yang sepenuh waktu bertanggung jawab mengembangkan dan memelihara sistem berbasis komputer. Yang kedua, analis sistem. Analis sistem adalah pakar dalam mendefinisikan masalah dan menyiapkan dokumentasi tertulis mengenai cara komputer membantu pemecahan masalah. Yang ketiga, pengelola database. Database adalah suatu kumpulan data komputer yang terintegrasi, diatur dan disimpan menurut suatu cara yang memudahkan pengambilan kembali. Yang keempat, spesialis jaringan. Spesialis jaringan menggabungkan keahlian bidang komputer dan telekomunikasi. Yang kelima, programmer menggunakan dokumentasi yang disiapkan oleh analis sistem untuk membuat kode instruksi-instruksi yang menyebabkan komputer mengubah data menjadi informasi yang diperlukan pemakai. Yang terakhir, operator mengoperasikan peralatan komputer. Operator memantau layar komputer, mengganti ukuran-ukuran kertas di printer, dan sebagainya. Faktor mendorong end user computing. 1. Meningkatnya pengetahuan tentang komputer. 2. Antrian jasa informasi. 3. Perangkat kerasnya yang murah. 4. Perangkat lunak siap pakai. Siklus kehidupan sistem atau System Life Cycle SLC. Yang pertama, tahap perencanaan. Yang kedua, tahap analisa. Yang ketiga, tahap rancangan. Yang keempat, tahap penerapan. Dan yang kelima, tahap penggunaan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.